Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Panda. Kali ini saya membuat sebuah readingan untuk zodiak Taurus. Karma baik apa yang akan zodiak Taurus terima di bulan Juli 2021. Katanya udah saya shuffle untuk menghemat waktu. Jangan lupa di subscribe, like, share, dan komen. Kalau kalian ingin mendapatkan notifikasi terbaru dari setiap saya upload video terakhir, bisa tekan tombol loncengnya ya. Terus kalau kalian ingin request judul, bisa tulis di kolom komentar. Nah, untuk yang ingin diterapi dan juga ingin private reading, bisa kontak WhatsApp yang ada di kolom deskripsi. Untuk apa yang rumahnya ingin dipercantik dengan gorden dan aksesorisnya, bisa cek di Shopee saya Panda Gorden ya. Sebelum dimulai kita berdoa dulu. Oke, ini general reading, bisa resonate bisa tidak. Jika resonate mungkin salah satu energi kalian yang tertarik dalam bacaan ini sebagai Taurus. Namun jika tidak, walaupun kalian Taurus, kalian gak boleh baper karena Taurus itu banyak ya. Ini energinya bisa sekarang, bisa mundur atau bisa maju ya. Oke, di sini untuk tarotnya yang udah di shuffle ada Six of Cups, Two of Cups, Six of Pentacle, Two of Cup, Three of Sword, Seven of Wands, the Empress, dan Four of Pentacles. Mungkin kalian sudah bertemu dengan soulmate atau twin flame kalian, dan kalian harus benar-benar menjaga hubungan ini, merawat hubungan ini agar lebih baik ya. Karena apa? Twin flame ini dan soulmate ini adalah jiwa kembar ya. Jadi keras kepalanya sama, kekehnya sama, bebelnya sama gitu loh ya. Kalau kalian nggak pintar mengolahnya, kalian akan banyak kecewa, banyak sakit hati gitu loh. Twin flame dan soulmate nggak harus bersatu, tapi juga ada yang bersatu seperti Celine Dion dan suaminya almarhum ya. Jadi gimana caranya supaya kalian bisa mengolah hubungan ini ya. Jangan sampai akhirnya banyak kekecewaan, banyak sakit hati, dan akhirnya kalian ya udah menutup diri gitu loh ya. Padahal sebelumnya sebenarnya sudah ada tanda-tanda atau sinyal-sinyal atau alam semesta sudah mengarahkan kalian bahwasanya kalian akan mendapatkan atau bertemu dengan soulmate dan twin flame kalian. Mungkin ini adalah buah dari kalian sebelumnya banyak memberi atau ada juga yang mungkin lewat orang lain dikenalinnya ya, ada bantuan orang lain sehingga kalian akhirnya bertemu soulmate dan twin flame kalian. Itu juga bisa untuk Taurus ya. Lalu untuk monologinya di sini ada your commitment is being tested, your dream needs a practical plan, dan a fiery climax approach ya. Mungkin untuk menjaga supaya hubungan ini agar tidak banyak kecewa, sakit hati ya, kuncinya adalah satu sama lain mau mengungkapkan ketika ada hal-hal yang kurang berkenan, jangan ditumpuk ya gitu. Atau dari awal memang sudah berkomitmen, baiknya gini, gue nggak sukanya gini, itu juga bisa. Nah, tapi itu adalah ujian untuk hubungan kalian ya. Dan segala mimpi kalian itu nggak cuman untuk bermimpi aja, tapi butuh kerja keras, butuh usaha untuk mewujudkan hubungan twin flame atau soulmate yang baik. Bisa juga kalian ketemu rekan kerja yang seimbang ya, itu juga bisa. Nah terus ya, segala hal pendekatan yang kalian lakukan nantinya akan ada akhirnya kok gitu loh, buahnya akan kalian nikmati. Jadi kalian jangan menyerah ya. Lalu untuk waktu senggangnya mungkin bisa diisi dengan nourish your temple, burning bowl ritual, atau flow like water. Jadi temple, kuil itu nggak harus tempat peribadatan, tempat ibadah di luar, tapi lebih ke tubuh kamu ya gitu loh ya. Perawatan tubuh, hati ya kan, lebih ke dalam ya. Terus burning bowl ritual mungkin bisa membakar kertas-kertas yang tidak terpakai, baik itu di rumah maupun di kantor, di kamar gitu kan, di tempat kerja, di meja kerja ya, yang udah nggak kepake kan ya. Atau bisa juga hal-hal yang nggak enak kamu tulis ya. Misalnya kesel, marah, emosi, dendam, kecewa, kamu tulis, kamu bakar.
Atau kalau kalian mau lebih simpelnya ya, lebih ada apa ya, lebih ada reaksi yang cepat gitu kan, kalian bisa terapi SAFE untuk penyakit psikisnya, kecewa, sakit hati, dendam, gagal move on, yang berhubungan dengan psikis. Kalian bisa kontak WhatsApp yang ada di kolom deskripsi. Kalau kalian mau tahu terapinya seperti apa, bisa lihat di video saya sebelumnya, atau kalian googling apa itu terapi SAFE, SEFT, Sierra Ehovanta Tango, Spiritual Emotional Freedom Technique. Di situ kalian bisa melihat seperti apa sih terapinya, dan kalau kalian ingin terapi, kebetulan saya self-terapi, terapi SAFE, jadi bisa hubungin saya ya. Oke, atau flow like water ya. Kalian bisa mengikuti arusnya, atau kalian coba deh berenang ya, dan rasakan air itu mengalir seperti air itu kayak gimana sih gitu loh ya. Kalau nggak bisa berenang karena sekarang lagi ditutup nih mana-mana COVID ya, nggak bisa kemana-mana, ya udah gitu loh, bayangin aja kalian lagi berenang, atau bayangin air itu kan seperti apa sih, mengalir gitu aja kan gitu loh. Nah terus untuk apa nih, soul of journey-nya sukses, relationship, dan grief. Karena mungkin kalian menemukan tim yang atau rekan kerja yang seimbang, yang dimana kalian bisa menjaga hubungan kerja tersebut ya kan, baik secara pribadi maupun secara profesional, akhirnya kalian mendapatkan kesuksesan. Bisa juga karena kalian bisa merawat hubungan percintaan kalian karena sama mungkin soulmate dan twin flame, akhirnya kalian bisa berhasil dalam suatu hubungan ya, dan kesedihan itu bisa juga teratasi ya. Oke, sukses, relationship, dan grief. Oke, sampai sini mengerti ya. Oke, kita taruh di mana ya, di sini aja ya. Wow, ini untuk Taurus, kartunya bagus ya, ketemu twin flame atau soulmate, dan akhirnya kamu sukses dalam hal pekerjaan, dalam hal percintaan gitu. Mungkin itu buah perbuatan kamu, karena kamu selama ini mungkin sudah jadi orang yang dermawan, yang banyak membantu orang lain, ada kamu mendapatkan bantuan, bisa juga kayak gitu ya. Sistem tabur tuai. Oke, this could be the one, free yourself, dan attraction ya. Mungkin dia adalah orang yang cocok, orang yang pas, orang yang layak untuk kamu, dan kamu harus bisa membebaskan diri kamu, bisa mengambil alih kontrol hidup kamu, dan kalian sama-sama punya ketertarikan satu sama lain ya. Jadi ya itulah karma baik ya dari Taurus ya. Selain sukses di hubungan, juga ditempatkan di hal karir gitu kan. Kita aminkan saja. Nah untuk bottom of the deck dari tarotnya, di sini ada strength. Akhirnya kamu bisa menaklukkan semua ya, dengan kelembutan, dengan ketekunan ya. Entah itu untuk hal karir, untuk hal percintaan, kamu kerja keras sendiri walaupun kamu kewalahan, tapi it's okay. Akhirnya kamu mungkin sembari menunggu, kamu akhirnya kerja keras untuk mewujudkan kemandirian, kemapanan finansial ya. Terus ya kamu harus memilih akhirnya. Kamu kayak gini nih, oke, ini nggak bisa nih kayak gini, gue harus cari jalan supaya ini baik-baik aja. Kalau nggak suka ya mendingan diomongin dari awal, atau kalau ada hal-hal yang sekiranya terjadi yang nggak ngenakin satu sama lain, diomongin aja, jangan ditumpuk segala macam bla bla bla, itu juga bisa ya. Intinya kamu harus menjaga hubungan ini ya. Terus kamu jadi orang yang jauh lebih bisa mengerti perasaan orang lain ya, dan mungkin ya akan ada orang yang menawarkan perasaannya sama kamu, dan itu mungkin bisa jadi soulmate atau twin flame kamu ya. Oke. Terus kamu juga tipe orang yang kalau kamu ingin sesuatu bisa diwujudkan, bisa diimpikan gitu kan. Maju terus pantang mundur. Terus apalagi ya, jangan sampai karena kamu nggak bisa merawat hubungan ini karena ada bentrokan atau pertentangan atau diskusi yang melelahkan, karena kalian jiwa kembar, kekehnya sama, keras kepala sama, akhirnya kalian melakukan third party gitu loh. Atau dalam hal pekerjaan akhirnya karena nggak bisa terselesaikan, akhirnya kamu curang di belakang. Jangan kayak gitu ya. Nah, atau bisa vice versa, tim kamu, rekan kerja kamu, atau pasangan kamu yang kayak gitu, semua harus dibicarakan.
Page of Wands, kamu lagi sibuk dalam hal action ya, fokus ya, gimana nih cara gue dapat dua, harus melakukan apa kayak gitu. Dan akhirnya ya kamu akan mendapatkan pasangan yang seimbang sama kamu, kalian saling mencintai apa adanya gitu kan. Terus karena punya pengalaman di masa lalu, mungkin akhirnya kamu jauh lebih siap siaga, lebih ke sedia payung sebelum hujan. Semua itu adalah keadilan dari Allah dan alam semesta, ya karena kamu mungkin sudah menjaga, merawat gitu kan, atau kamu akan dilegalkan hubungannya ke jenjang pernikahan, itu juga bisa. Atau kamu bermasalah dengan hukum, jangan sampai ya. Atau ini kita lihat karma baiknya aja, kamu mendapat keadilan dari hubungan kamu yang bisa dirawat, baik percintaan maupun dalam hal bisnis, karir. Nah di sini ada Five of Sword ya, dimana Five of Sword itu mungkin dulunya kamu pernah mendapatkan seseorang yang memanfaatkan kamu dalam posisi nol ya. Akhirnya alam semesta dan Allah berbaik hati kepada kamu. Kamu diberi begitu banyak pilihan dalam hal karir, dalam hal percintaan, itu juga bisa ya kan. Terus ya kamu bisa lepas dari ketergantungan, entah itu terhadap obat-obatan, entah itu terhadap pasangan, seks bebas dan lain-lain ya. Dan semua akhirnya akan ada awal baru, baik karir, baik percintaan, dan bekal-bekal di masa lalu akhirnya bisa menjadi suatu pelajaran untuk kamu maju ke depan ya, dan mendapatkan kesuksesan baik untuk karir maupun hubungan. Oke? Itu untuk bottom of the deck dari tarotnya. Sekarang saya mau ke monologi ya. Di sini ada walk through your fears. Jadi kamu harus bisa melawan ketakutan kamu ya. Terus step out of your comfort zone. Kamu harus bisa keluar dari zona nyaman kamu ya. Terus a win-win outcome is forecast. Jalan keluarnya akan kamu segera dapatkan, dan itu baik untuk kedua belah pihak ya. Mungkin tadi kalau misalkan ada apa-apa diomongin ya gitu loh, gak enak atau ada yang kurang berkenan, terus kamu harus terus berjuang untuk mimpi kamu ya. Your dream is a practical plan, ibaratnya gak cuma mimpi aja, tapi juga harus ada usaha, harus bergerak. Kecil apapun itu berpengaruh. It's time to release negativity. Kamu harus bisa merilis hal-hal negatif kamu ya, apapun itu ya. Itu tadi mungkin caranya biar nanti gak keulang lagi di depan ya. Kamu mungkin jadi orang yang jauh lebih sedia payung sebelum hujan. Kalau ada kejadian ini gue harus kayak gini nih gitu loh. Oke ya. Terus di sini ada a new romantic cycle began ya, karena kamu mungkin ketemu dengan soulmate kamu, karena ketemu dengan twin flame kamu, dan akhirnya semua bisa dibicarakan, bisa diatasi. Kamu merawat hubungan dengan baik, akhirnya ya kamu mempunyai siklus romantis yang baru ya. Sepertinya memang hal yang nggak mungkin kayaknya gitu, karena ya jiwa kembar ya memang seperti itu ya. Atau di karir kayaknya nggak bisa dia nih orang gitu kan, nggak bisa buat sukses bareng. Tapi percaya aja sama hal yang nggak mungkin gitu, karena a time for healing, waktunya untuk sembuh ya. A time for healing, waktunya kamu untuk sembuh, dan ini momentumnya lagi baik untuk kamu. Conclusion are within reach ya, karena kamu sedang menunggu, sembari menunggu kamu kerja keras ya, akhirnya keputusan itu bisa diambil ya. Keputusan itu akhirnya sudah nanti akan goal gitu loh. So the word dari kamu harus bisa nunjukin siapa sih kamu gitu loh. Dan akhirnya surrender to the divine, serahin semuanya sama Allah ya. Untuk sekarang mungkin memang nggak ada yang datang, hal yang istimewa yang akan datang sama kamu, tapi ya karena kamu sedang memupuk hal itu gitu loh. Disuruh memupuk, disuruh menjaga, merawat ya. Nanti kamu akan memetik buah dari apa yang sudah kamu jaga, kamu rawat ya. Oke. Terus kuncinya adalah komunikasi ya. Nah, karena kamu sudah mau dekat dengan mimpi-mimpi kamu, tujuan kamu. Oke. Nah sekarang kita ke romance angel. Di romance angel ada past life relationship. Bisa jadi twin flame atau soulmate kamu itu adalah
uh, punya hubungan di masa lampau ya, jadi ada yang belum terselesaikan ya. Nah terus adanya isu finansial di dalam hubungan kalian, makanya kalian lagi fokus untuk mencari pundi-pundi. Itu juga bisa kerja keras, deception, mungkin terlalu banyak memakai topeng ya, karena mungkin nggak mau nyakitin ya. Ya terus healing family issue, kamu harus bisa keluar dari permasalahan keluarga, terutama orang tua kamu. Lupain, maafin, perbanyak bermain. Dengan bermain bisa menghadirkan energi positif dan menarik hal-hal yang baik. Wedding seperti yang tadi saya bilang, mungkin kamu akan disahkan ke jenjang pernikahan ya. Oke. Ekspresiin cinta kamu kalau kamu memang punya perasaan, dan ya kalau sudah menikah ya honeymoon ya. Terus forgiving and learning seperti tadi saya bilang, maafin dan belajar. Banyak banget hal yang bisa dipelajarin. Kamu harus segera memutuskan what do you want, mana sih yang kamu mau gitu loh ya. Jangan sampai akhirnya karena banyak pilihan nggak mau nyakitin juga, akhirnya kamu third party. Jangan kayak gitu. True love bisa jadi cinta sejati kamu ya. Mungkin kamu terpisah jarak, ruang, dan waktu karena mungkin kamu dan pasangan kamu sedang sibuk mencari uang. Kalau memang dia soulmate kamu, calling in your soulmate, kamu bisa manggil soulmate kamu ya, dengan berdoa, afirmasi, visualisasi, terus manifestasi. Itu juga bisa karena kalian romantic feeling, sama-sama punya perasaan romantis. Dan ini waktunya kamu untuk buka hati kamu. Udah aman ya, karena kamu udah stabil gitu kan, ibaratnya nggak ada yang terlalu gimana-gimana. Kalau ada masih tersisa kenangan-kenangan mantan, dirilis ya gitu. Terus ya buat pengorbanan kalau memang kamu mau, atau buat usaha ya, misalkan kamu ngedatengin dia kalau kamu lagi terpisah jarak dan waktu. Dan yang pacaran bisa jadi engagement ya gitu. Atau kalau mau ngikat dia terlebih dahulu sebelum nikah, bisa juga engagement. Dan kamu harus tetap optimis dalam kehidupan percintaan kamu ya. Kalau memang kamu butuh bantuan teman kamu, ngomong aja ya. Oke. Nah itu untuk Taurus ya, untuk self care nya. Di sini ada plan of vacation, honeymoon tadi ya. Mana honeymoon nih. Kalau kamu emang nggak bisa untuk merencanakan untuk pergi-pergian ya, rencanain dulu lah ya. Terus connect with crystal, mungkin di waktu luang lebih dekat dengan keluarga. Di sini tadi ada healing family issue, wah kartunya nyambung. Hydrate mungkin ya, selain flow like water, mungkin kamu bisa ambil air. Terus air itu dia ada di hadapan kamu, dimana uap-uapnya bisa terserap oleh tubuh karena tubuh punya pori-pori ya, dan tubuh juga 70%-nya air. Lalu kamu harus bisa membersihkan energi negatif yang ada di sekeliling kamu. Mungkin kamu bisa menghabiskan waktu dengan selain dengan keluarga kamu, dengan binatang peliharaan. Make an altar ya, mungkin biar kamu untuk yang muslim mungkin ya ada di musola, buat musola kecil. Kalau untuk yang Kristen mungkin ya pakai ada salib di pojokan misalkan, bisa juga. Clean your space, bersihin rumah, kamar, tempat kerja. Oke, itu juga bisa. Nah untuk soul journey-nya kita lihat. Oke, soul journey-nya di sini ada health ya. Mungkin kamu jadi lebih sehat ya, baik secara fisik maupun mental. Keberlimpahan, itu tadi ya. Terus surrender to the divine. Ini nyambung kartunya. Oke, nih surrender ya, sama-sama ungu lagi. Terus growth, akhirnya kamu tumbuh ya, kamu lebih empati, punya rasa empati ke orang ya, seperti tadi memberi. Mungkin kamu menempatkan ya tadi Queen of Swords juga. Terus purpose, kamu jadi lebih tahu tujuan hidup kamu gitu kan. Terus humor, kamu lebih banyak humor, atau kamu menonton humor untuk biar terus energinya positif, dan akhirnya kamu bisa berubah ya. Nggak ada lagi keraguan. Loneliness sendiri bukan berarti kesepian, karena kamu mungkin ya tahu ada lo, ada teman-teman kamu, ada binatang peliharaan kamu gitu kan. Service, ada kamu bisa lebih banyak membantu orang lain ya. Terus love, perbanyak, mungkin lebih jadi orang yang penuh cinta, dan akhirnya kamu bisa mengambil keputusan, nggak ngerasa bersalah lagi. Terus judgment, mungkin ya karma baiknya kamu akan mendapatkan karena kamu sudah menanam yang baik ya. Friendship ya, punya banyak hubungan pertemanan, dan kamu jadi orang yang memaafkan
imagination, bisa juga visualization ya, membayangkan hal-hal yang positif, yang baik. Kekhawatiran itu ada, namun ya nggak terlalu gimana-gimana. Selain kekhawatiran juga kamu ada rasa iri, it's a normal kadarnya, dan akhirnya kamu bisa menerima ya, menerima keadaan kamu, dan kamu lebih bersyukur, kamu lebih punya harga diri ya kan. Oke, itu untuk karma baik yang akan kamu terima untuk zodiak Taurus di bulan Juli 2021. Jika ada perkataan saya yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Jangan lupa di subscribe, like, share, dan komen. Kalau kalian mau requestnya mah bisa tulis di kolom komentar ya. Nah, kalau ingin mendapatkan notifikasi terbaru dari setiap saya upload video terakhir, bisa tekan tombol loncengnya. Lalu kalau kalian ingin mendapatkan info tentang terapi maupun private reading, bisa kontak WhatsApp yang ada di kolom deskripsi. Dan yang terakhir, kalau kalian rumahnya ingin dipercantik dengan gorden dan aksesorisnya, bisa cek di Shopee saya, Panda Gorden. Oke, sekian untuk readingan hari ini, zodiak Taurus, karma baik apa yang akan kamu terima di bulan Juli 2021. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.